down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Saya Fardila Yeliambana dengan NPM 022723111215, kelas 4E, mahasiswa semester 4, program studi akuntansi Universitas Khairun. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang teknik analisis data dengan metode etnometodologi. Nah, etnometodologi merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami bagaimana individu dalam suatu kelompok sosial menciptakan dan mempertahankan realitas sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini dikembangkan oleh Harold Garfinkel pada tahun 1960-an sebagai bentuk kritik terhadap pendekatan sosiologi konvensional yang dianggap terlalu struktural dan tidak memberikan ruang bagi pemahaman atas tindakan sosial dari perspektif pelaku sosial itu sendiri. Nah, etnometodologi berasal dari kata etno atau budaya atau kelompok sosial. Ada juga metode dan logos atau ilmu. Secara harfiah, etnometodologi berarti ilmu tentang metode yang digunakan oleh kelompok sosial dalam membangun dan memahami dunia sosial mereka. Metode ini berfokus pada cara-cara di mana individu menciptakan makna dan memahami interaksi sosial mereka melalui praktik-praktik sehari-hari. Dengan kata lain, etnometodologi meneliti bagaimana individu memperilaku dalam konteks sosial tertentu untuk membentuk dan mempertahankan tatanan sosial. Nah, konsep dasar etnometodologi. Sebelum membahas teknik analisis data dalam etnometodologi, penting untuk memahami beberapa konsep dasar yang menjadi landasan pendekatan ini. Nah, yang pertama ada indeksikalitas. Indeksikalitas mengacu pada sifat kontekstual dari makna. Ungkapan-ungkapan yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari seringkali memiliki makna yang tergantung pada konteks di mana ungkapan tersebut digunakan. Misalnya kata di sini atau itu hanya dapat dipahami dengan mengacu pada konteks di mana kata-kata tersebut diungkapkan. Yang kedua ada refleksivitas. Refleksivitas merujuk pada cara-cara di mana deskripsi dan penjelasan tentang realitas sosial secara simultan juga membentuk realitas tersebut. Dalam etnometodologi, tindakan mendeskripsikan situasi sosial juga merupakan tindakan menciptakan situasi tersebut. 3. Ada akuntabilitas. Akuntabilitas mengacu pada fakta bahwa anggota masyarakat membuat tindakan mereka dapat dikenali dan dapat dijelaskan kepada orang lain. Orang tidak hanya bertindak, tetapi juga secara implisit atau eksplisit menjelaskan tindakan mereka sehingga masuk akal bagi orang lain. Yang keempat ada praktik latar belakang. Praktik latar belakang adalah pengetahuan dan keterampilan yang dianggap sudah jelas oleh anggota masyarakat dan digunakan untuk menafsirkan dan merespon situasi sosial. Tetapi seringkali tidak disadari atau diartikulasikan secara eksplisit. Nah, pembahasan selanjutnya ada karakteristik metode etnometodologi.
Metode etnometodologi memiliki beberapa karakteristik utama. Antara lain, yang pertama ada fokus pada interaksi sehari-hari. Etnometodologi meneliti bagaimana orang secara rutin berinteraksi dan menggunakan bahasa, simbol, serta tindakan sosial lainnya untuk memahami dunia sekitaran mereka. Yang kedua ada pemahaman dan perspektif pelaku. Nah, berbeda dengan pendekatan sosiologi struktural yang lebih menekankan teori-teori besar. Etnometodologi mencoba memahami realitas sosial sebagaimana dirasakan dan dibangun oleh pelaku sosial itu sendiri. Nah, yang ketiga ada penekanan pada proses, bukan hasil. Etnometodologi tidak hanya melihat hasil interaksi sosial, tetapi lebih kepada bagaimana interaksi itu berlangsung dan bagaimana individu menciptakan struktur sosial melalui interaksi mereka. Nah, yang keempat, menggunakan analisis wacana dan bahasa. Nah, salah satu alat utama dalam etnometodologi adalah analisis wacana, di mana para peneliti meneliti percakapan, ekspresi, serta tindakan simbolik yang digunakan oleh individu dalam membangun makna sosial. Yang kelima ada eksperimen gangguan. Salah satu teknik khas dalam etnometodologi adalah eksperimen gangguan yang bertujuan untuk menguji batas-batas norma sosial dengan sengaja melanggarnya dan mengamati bagaimana individu bereaksi. Nah, pembahasan selanjutnya ada teknik analisis data dalam metode etnometodologi. Nah, teknik analisis data dalam metode etnometodologi sangat bergantung pada pendekatan kualitatif dan interpretatif. Berikut adalah tahapan dalam analisis data menggunakan metode ini. Yang pertama ada pengumpulan data. Nah, dalam penelitian etnometodologi, pengumpulan data biasanya dilakukan melalui observasi partisipan, yaitu peneliti terlibat langsung dalam aktivitas sosial yang diamati. Selanjutnya ada wawancara mendalam, yaitu digunakan untuk memahami bagaimana individu memberikan makna terhadap pengalaman mereka. Ada juga analisis percakapan, yaitu melibatkan transkripsi dan analisis interaksi verbal untuk memahami pola komunikasi. Ada juga eksperimen gangguan, yaitu teknik ini menguji bagaimana individu merespons pelanggaran norma sosial dalam interaksi mereka. Ada juga dokumentasi tertulis. Nah, data dapat diperoleh dari berbagai catatan, laporan, atau dokumen yang berkaitan dengan interaksi sosial tertentu. Nah, yang kedua ada reduksi data. Nah, setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah mereduksi data dengan cara mengidentifikasi tema dan pola interaksi. Ada juga mengelompokkan data berdasarkan situasi sosial tertentu. Ada juga menyaring informasi yang tidak relevan untuk mempertajam fokus penelitian. Ada juga mengelompokkan kategori temuan berdasarkan interaksi yang berulang untuk menemukan pola sosial tertentu. Ada juga menyederhanakan data yang kompleks agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Yang ketiga ada penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk transkripsi percakapan dan interaksi sosial. Ada juga diagram atau peta konsep yang menunjukkan
hubungan antara konsep yang ditemukan. Ada juga narasi yang menggambarkan situasi sosial berdasarkan temuan penelitian. Ada juga peta hubungan sosial yang memperlihatkan bagaimana individu atau kelompok berintegrasi satu sama lain dalam konteks tertentu. Ada juga penggunaan tabel atau matriks untuk membandingkan pola-pola sosial yang ditemukan di berbagai situasi. Nah, yang keempat, ada penarikan kesimpulan. Setelah data disajikan, langkah terakhir adalah menginterpretasikan makna baik interaksi sosial yang diamati. Menjelaskan bagaimana individu menciptakan dan memelihara tatanan sosial melalui tindakan mereka. Ada juga menghubungkan temuan dengan teori sosial yang relevan untuk memberikan wawasan lebih mendalam. Ada juga menggunakan pendekatan reflektif dalam memahami bagaimana praktik sosial yang diamati terkait dengan struktur sosial yang lebih luas. Ada juga membandingkan temuan penelitian dengan hasil penelitian lain untuk mengidentifikasi kesamaan atau perbedaan dalam praktik sosial yang diteliti. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana individu menciptakan dan memelihara rehabilitas sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan dan tantangan teknik analisis data etnometodologi. Nah, kelebihannya yaitu 1. Fokus pada praktik sehari-hari, yaitu etnometodologi memberikan wawasan tentang praktik-praktik sosial sehari-hari yang sering diabaikan oleh pendekatan lain. Yang kedua ada detail interaksional, yaitu pendekatan ini menangkap detail-detail halus dari interaksi sosial yang mungkin terlewatkan dalam pendekatan yang lebih makro. Yang ketiga ada orientasi pada data, yaitu etnometodologi menekankan analisis berbasis data, menghindari spekulasi teoritis yang tidak didukung oleh observasi empiris. 4. Mengungkapkan asumsi tersembunyi, yaitu teknik ini efektif dalam mengungkap asumsi dan harapan latar belakang yang biasanya tidak disadari. Yang kelima ada perspektif partisipan, yaitu etnometodologi memprioritaskan perspektif dan pemahaman partisipan daripada kerangka teoritis yang dibawa oleh peneliti. Nah, itu saja kelebihannya dan tantangannya adalah 1. Kebutuhan data terperinci, yaitu pendekatan ini memerlukan pengumpulan dan analisis data yang sangat terperinci, yang dapat memakan waktu dan sumber daya. Yang kedua ada keterbatasan generalisasi, yaitu karena fokusnya pada kasus-kasus spesifik, etnometodologi terkadang dikritik karena keterbatasan dalam generalisasi. Yang ketiga ada kompetensi metodologis, yaitu peneliti memerlukan kompetensi metodologis yang substansial, terutama dalam analisis percakapan dan interaksi. Yang keempat ada pertimbangan etis, yaitu pengumpulan data detail tentang interaksi sehari-hari dapat menimbulkan masalah etis terkait privasi dan persetujuan. Yang kelima ada keterbatasan eksplanatori, yaitu karena fokusnya pada bagaimana daripada mengapa, etnometodologi terkadang dikritik karena keterbatasan dalam menjelaskan struktur sosial yang lebih luas. Nah, itu saja pembahasan dari saya. Kesimpulannya adalah teknik analisis data dalam etnometodologi
menawarkan pendekatan yang kaya dan nuansa untuk memahami praktik-praktik sosial sehari-hari, dengan fokusnya pada detail-detail interaksi dan cara-cara anggota masyarakat menciptakan dan mempertahankan tatanan sosial. Etnometodologi memberikan wawasan tentang kehidupan sosial yang mungkin terlewatkan oleh pendekatan lain. Meskipun memiliki tantangan metodologis dan keterbatasan tertentu, etnometodologi telah memberikan kontribusi yang telah signifikan terhadap pemahaman kita tentang berbagai fenomena sosial dan interaksi sehari-hari, hingga praktik-praktik institusional. Teknik-teknik analisis data yang dikembangkan dalam tradisi etnometodologi seperti analisis percakapan, analisis keanggotaan, dan analisis setting institusional terus menjadi alat yang berharga dalam penelitian sosial kontemporer. Dalam era digital yang semakin kompleks, di mana interaksi sosial semakin dimediasi oleh teknologi, pendekatan etnometodologi menawarkan sumber daya konseptual dan metodologis yang berharga untuk memahami bagaimana tatanan sosial dicapai dalam konteks baru. Dengan terus mengembangkan dan menyesuaikan teknik-teknik analisisnya, etnometodologi dapat terus memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang kompleksitas kehidupan sosial. Nah, itu saja pembahasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.